Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu angket. Definisi. Secara sederhana, angket merupakan sebuah instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data pertanyaan dan informasi dari responden. Metode ini memungkinkan kita untuk mendapatkan tanggapan dari individu atau kelompok terkait suatu topik tertentu secara sistematis. Menurut para ahli, angket adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam angket disusun agar dapat menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian atau survei. Adapun tinjauan umumnya, ada beberapa jenis angket. Yang pertama, angket tertutup. Responden harus memilih jawaban dari pilihan yang telah disediakan. Yang kedua, angket terbuka. Responden dapat memberikan jawaban secara bebas tanpa terbatas pada pilihan-pilihan yang telah disediakan. Dan yang ketiga, angket campuran, gabungan antara angket tertutup dan terbuka. Adapun data relevannya, dalam penelitian sosial, sekitar 82% peneliti melaporkan bahwa mereka menggunakan survei atau kuesioner dalam studi mereka sebagai salah satu teknik utama pengumpulan data. Baik, di sini ada tahapan dalam pembuatan angket. Yang pertama itu, tentukan tujuan penelitian atau survei yang akan dilakukan menggunakan angket. Tujuannya, penelitian akan mengaruhi jenis pertanyaan yang akan disusun dalam angket. Yang kedua, identifikasi variabel penelitian yang akan dikaji dalam angket. Variabel-variabel ini akan menjadi dasar dalam penyusunan pertanyaan-pertanyaan dalam angket. Yang ketiga, susun pertanyaan yang akan dilakukan dengan tujuan penelitian dan variabel-variabel yang sudah diidentifikasi. Pertanyaan dapat berupa pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan pilihan jawaban atau pertanyaan record. Yang keempat, pengujian angket. Lakukan pengujian terhadap angket yang sudah disusun. Ujilah angket kepada responden uji coba untuk memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam angket dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahan interpretasi dari responden. Yang kelima, revisi angket. Berdasarkan hasil dari pengujian angket, lakukan revisi jika diperlukan. Yang keenam, ide distribusi angket. Distribusi angket kepada responden yang dituju. Pastikan metode pengirim angket efektif agar responden dapat dengan mudah mengisi dan mengembalikan angket. Yang ketujuh, analisis data. Setelah angket dikumpulkan, lakukan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang dikumpulkan dari angket dapat diolah menggunakan metode statistik untuk mendapatkan informasi yang. Pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana menjaga kevalidan data yang dikumpulkan melalui angket? Untuk menjaga kevalidan data yang dikumpulkan melalui angket, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jaga kerahasiaan dan anonimitas responden. Yang kedua, pilih responden secara acak agar representatif. Yang ketiga, pastikan pertanyaan-pertanyaan dalam angket jelas dan tidak ambigu. Yang keempat, pastikan angket disebar secara efektif agar responden dapat dengan mudah mengisi dan mengirimkannya kembali. Dan yang terakhir, gunakan metode pengolahan data yang sesuai untuk menghasilkan informasi yang lebih relevan. Adapun kelebihan angket, yang pertama, efisien waktu dan biaya. Yang kedua, menjangkau banyak responden. Yang ketiga, mudah disebarkan. Yang keempat, jawaban lebih efektif. Dan yang terakhir, data mudah diolah. Adapun kesimpulan materi yang saya bawakan tadi, dalam penelitian atau survei, angket merupakan metode pengumpulan data yang efektif untuk mendapatkan informasi dari responden. Dalam membuat angket, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan tujuan penelitian, mengidentifikasi variabel penelitian, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan, menguji revisi angket, mendistribusikan angket, serta menghasilkan data yang dikumpulkan. Baik, itulah materi yang saya bawakan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.